Joey Pelupesi ini pemain yang sudah lama gue tahu, tapi ibarat sedikit hilang dari radar lah, nggak pernah dibahas ini itu. Cuman kalau yang kita harapkan semua itu kan Jairo Riedewald, ya kan. Dan kemarin kita ketemu Pak Erik bilang masih jauh, 40%. Administrasinya susah lah. Ya, jadi kita juga sepakat 32 tahun, 31. Kita juga sepakat bahwa memang kita butuh pemain tengah. Pandang kurang. Ya. Asumsi si Dean James ini pelapis karena dikira ada Kelvin, ada si Arhan, ada si Shane. Asumsi Nathan juga siapa? Nathan juga bisa. Jadi untuk pelapis lah, oke, biar mereka bersaing untuk satu tempat. Feeling gue Kelvin tetap main dari kualitas dan lain kayaknya Kelvin lebih bagus. Oke. Nah, Emil kemungkinan besar juga pelapis. At least sekarang ada kiper yang ya selevel lah, ya kan? Betul. Nah, di tengah sebenarnya lu nggak punya banyak pilihan selain Tom, Ivar, sama Nathan. Dan Nathan kalau nggak salah 2 kali main terakhir itu jelek di tengah sampai dia digeser ke kiri. Dan gue bilang Ivar lebih cocok untuk gue dan terbukti lebih cocok. It's not enough kan? Nah, Joy usianya 31. Dan gue emang berapa pemain kita yang usianya di atas 30? Jordi yang nyaris nggak main lagi. Tom baru aja 30 sama Joy. Nah, feeling gue semoga dia cocok dengan Tom. Gaya bermainnya. Kalau dia cocok dengan Tom, ya ini sebuah plus point. Jadi dia akan bermain sama Tom, bukan menjadi pengganti Tom. Karena kan kita tahu Tom stamina-nya juga. Iya. Nah ini kan nggak terlalu kuat kan? Nggak terlalu kuat. Justru lu harus bisa memanfaatkan kualitas dia kan. Jangan disuruh. Kemarin gue nonton Almere juga lawan itu suwe banget Almere. Dan Almere bukan tim parkir bis loh. Benar menyerang dan kelihatan perannya si Tom itu sebagai deep line playmaker. Jadi dia benar-benar nggak ke depan. Dia pasang dia cover space yang ada. Nah, feeling gue itu mungkin sesuai dengan stamina-nya lebih cocok bermain dalam posisi itu, which is digabung sama si Joy, dan agar Marcelino kalau kehilangan bola nggak harus lari ke belakang, masih ada backupnya. Marcelo diberikan free roll, ya kan? Joy untuk gue didatangkan karena Riedewald susah dan belum tentu jadi juga. Jadi untuk gue adalah opsi yang paling bagus. Kalau lu tanya kok ini dadakan, di belakang ET itu ada tim yang udah lama bekerja, ada agensinya, ada agennya dan lain-lain. Berikut hasil meeting dari pertemuan antara Ketua PSSI Erick Thohir dan Patrick Kluivert beserta staf kepelatihannya jelang menghadapi Australia di Sydney. 5 pemain naturalisasi baru sudah dipersiapkan Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya. 5 pemain baru tersebut siap diturunkan oleh Alex Pastoor secara bersamaan demi mengisi susunan strategi total football. Berikut daftar 5 pemain keturunan baru yang belum pernah diturunkan secara serentak, yang berpotensi akan membawa perubahan permainan timnas Indonesia lebih menyerang. 2,5 geleden hebben we met z'n drieën bij elkaar gezeten. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It doesn't feel like the World Cup is getting closer. The long history of the World Cup journey until now has become the number .1 global party that is most awaited by billions of the world's population. Billions of eyes on the global BOA party of the World Cup. Will there be any interesting surprises in the 2026 World Cup edition? Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Countries are. The confidence is the most important thing. 5 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap mengguncang Australia. Sebanyak 5 pemain naturalisasi baru akan memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia di Sydney Stadium, yang mana kelima pemain tersebut belum pernah turun secara bersamaan. Patrick Kluivert, yang merupakan pelatih baru timnas Indonesia, memiliki alasan kuat untuk optimis tinggi meraih poin di kandang Australia.
5 pemain keturunan yang kini resmi sudah memperkuat skuad Garuda. Jika mereka dimaksimalkan, Kluivert meyakini mereka semua mampu meningkatkan peluang yang lebih besar untuk meraih minimal 1 poin atau bahkan lebih dari Australia. Kelima pemain tersebut, 2 dari mereka baru saja mendapatkan paspor Indonesia. Sementara 3 lainnya sudah tersedia setelah absen di pertemuan pertama pada September tahun 2024 lalu. Berikut daftar 5 pemain naturalisasi baru yang siap mengguncang Sydney. Yang pertama, Ole Romeni. Penyerang Oxford United tersebut diperkirakan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal Februari tahun 2025 ini. Ole Romeni hampir sudah dipastikan sudah tersedia saat membela Merah Putih melawan Australia. Dengan catatan asalkan ia tidak mengalami cedera, kehadirannya sangat dinantikan untuk menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen akibat akumulasi kartu. Ole Romeni merupakan pemain yang serba bisa menempati sejumlah posisi khususnya di lini depan. Pemain lincah dengan dibekali skill tinggi tersebut bisa menjadi ujung tombak. Ia juga merupakan pemain yang agresif dan ngotot. Tentu dengan nalurinya sebagai penyerang, Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk dapat merusak pertahanan lawan. Berikutnya pemain yang kedua, Joey Pelupessy. Mungkin dari kalian masih ada yang mempertanyakan, apa alasan kuat PSSI merekrut Joey Pelupessy yang sudah berusia matang 31 tahun? Bukankah di usia tersebut pemain sudah melewati masa terbaiknya, dan hanya tinggal menunggu masa pensiun? Sekedar untuk diketahui, beda produk binaan dalam negeri, beda pula produk binaan KNVB Belanda. Rata-rata pemain jebolan KNVB, mereka bisa bermain maksimal hingga mencapai usia 38 tahun, artinya, Joey masih sangatlah matang untuk sebuah tim nasional. Joey Pelupessy menjadi alternatif pilihan terbaik setelah Hairori Edewal tertunda menjalani proses. Joey Pelupessy merupakan rekomendasi pemain tengah keturunan terbaik saat ini, mengingat stok pemain tengah juga sangat sulit ditemukan. Joey Pelupessy merupakan pemain dengan stamina tinggi. Ia juga merupakan petarung tangguh lini tengah yang sangat ideal menemani Tom Hay untuk memperkuat lapangan tengah. Selain tangguh, umpan-umpan cepat secara akurat Pelupessy dinilai akan sangat membantu memudahkan strategi total football. Berikutnya pemain yang ketiga, yaitu Eliano Reinders. Pemain lincah milik PEC Zwolle tersebut memiliki banyak kelebihan. Selain memiliki kelincahan, Eliano Reinders juga merupakan pemain serba bisa dalam transisi pergantian posisi. Ia bisa bermain baik di sayap kiri dan sayap kanan. Keberadaan Eliano tentu akan sangat membantu kreativitas serangan timnas Indonesia yang akan berkolaborasi bersama Ole Romeni. Eliano Reinders juga dikenal pemain yang memiliki akurasi syuting jarak jauh yang keras dan akurat. Bahkan menurut Patrick Kluivert, Eliano Reinders dan Marcelino Ferdinand, keduanya merupakan pemain muda berbakat. Mereka memiliki potensi yang bagus untuk dapat menerapkan strategi total football, apalagi dalam strategi tersebut, dibutuhkan pemain yang memiliki skill serta keterampilan pergantian posisi satu sama lain. Dalam penerapan total football, setiap pemain dituntut memiliki kreativitas tinggi dalam mengalirkan bola dalam tempo cepat, dan kedua pemain tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkolaborasi serta melakukan pertukaran posisi di setiap waktunya. Apalagi pemain seperti Eliano dan Marcelino, keduanya memenuhi kriteria pemain yang diberi kebebasan melakukan pertukaran posisi satu sama lain. Menurut Kluivert, Eliano Reinders dan Marcelino Ferdinand, keduanya merupakan pemain muda yang lincah dan memiliki ambisi besar. Dan itu sesuatu yang sangat baik buat tim. Namun eksplorasi mereka harus tetap dalam koridor penerapan strategi yang disepakati secara bersama. Di pertemuan pertama Indonesia kontra Australia, Eliano belum tersedia, dan kini, Eliano Reinders siap unjuk gigi di posisi winger kiri dan kanan. Ia bahkan bisa berperan sebagai second striker. Mengingat Eliano Reinders pemain serba bisa, keberadaannya dalam tubuh skuad akan memberikan variasi serangan di lini depan membantu Ole Romeni. Yang keempat, yaitu Mes Hiljes, bek tengah andalan FC Twente tersebut, juga baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024. Kehadirannya memberikan stabilitas di lini belakang. Ia merupakan pemain muda berpostur kekar, dengan naluri bertahan yang sangat baik. Setiap lawan yang berhadapan dengannya kerap tak mampu melewatinya dan pada akhirnya lawan merasa frustasi. Lawan yang berhadap-hadapan dengan Mes Hiljes, data statistik menunjukkan, dari 100 kali berduel, 87 diantaranya dimenangkan oleh Mes Hiljes untuk mempertahankan wilayahnya. Pemain muda dengan nilai pasar mencapai 9 juta euro.
Hilges menjadi pemain termahal dalam skuad Garuda, dan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara hingga saat ini. Berikutnya yang kelima, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix menjadi sorotan masif di sejumlah media ASEAN, dan menjadi pembahasan utama di sejumlah media Indonesia. Pemain Borussia Mönchengladbach ini adalah pemain Indonesia pertama yang merumput di Bundesliga atau Liga Jerman, yang menempati liga terbaik nomor 2 di dunia, setelah Premier League Inggris yang menduduki liga terbaik di dunia. Kevin Dix merupakan pemain yang bernaluri bertahan. Namun, ia juga memiliki fisik yang mendukung untuk membantu serangan. Dengan menyisir sayap kanan, Kevin Dix memiliki permainan selayaknya Calvin Verdong yang menempati posisi kiri, dan di posisi kanan diisi oleh Kevin Dix. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan Timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain Timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain Timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan Timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter-attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1. Semua formasi tersebut merujuk dengan taktikal menyerang, dan formasi itu disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.